2. Bisa langsung lantai ke lantai 3, tidak harus melalui dari bawah. Ini yang menarik. Ini kalau bisa diatur kan ngoten nggih Pak Jokowi. Bawahnya masih apalagi bisa ya. Iya. Di area Malang ya, Malang itu kan konturnya memang berbukit-bukit gitu. Kalau memang toh lahan Bapak itu ada di konturnya seperti itu, ya kita desainkan yang mendekati seperti itu. Artinya iya, perlakuannya ya seperti yang di daerah berkontur Pak, artinya berbukit-bukit itu. Jadi nanti desainnya juga menyesuaikan seperti itu. Mau 1 lantai 2 lantai atau mau yang 3 lantai, itu nanti menyesuaikan kondisi tanah tersebut. Karena di lingkungan yang sudah jadi seperti itu, di lingkungan kampus apalagi prospek sekali, sehingga nanti untuk struktur bangunannya juga mengikuti Pak. Artinya kalau lahan yang disediakan tadi 10 kali 15 ya, ada 150 meter. Nah itu mau nggak mau karena sempit, kalau berhadapan pun juga akhirnya kan cuman sedikit Pak. Otomatis tidak mungkin secara horizontal, otomatis dia akan vertikal. Mau nggak mau seperti bahasan kita kali ini kan maksimum 3 lantai. Otomatis nanti ya menyesuaikan mau 2 lantai, tergantung budget Bapak nanti. Mau 1 lantai, 2 lantai maupun 3 lantai. Nah, kalau mengejar tadi itu yang dikupas secara investasi itu jangka panjangnya kan baru kecapai di sekitar tahun 8 tahun lebih. Nah kalau mau BEP-nya lebih cepat ya monggo. Nah, nanti kita desain sesuaikan itu. Gitu Pak. Dan tentu ini adalah kombinasi. Tentu semuanya harus berdasarkan riset. Jadi kalau kita biasanya kita akan insya Allah akan kita bantu tentang riset pasar. Jadi di sebelah itu berapa sih rata-rata kosan itu, fasilitasnya apa saja, dengan fasilitas ini harganya berapa, kan begitu. Maka apa sih added value tentang kos-kosan yang akan kita bangun, kan begitu dibandingkan dengan yang lain ya. Dibandingkan dengan yang lain itu kan ini diskusinya nanti Pak Asri bisa menghubungi nomor Zamzam ya, karena untuk yang tadi rincian dana dan sebagainya tadi setelah survei, setelah diskusi baru bisa keluar itu dananya ya. Terus begini Mas Nasir, kita itu sebenarnya kalau kita itu dipercaya atau kita itu mungkin diajak kerjasama, jadi tentang pengelolaan kos-kosan itu juga hal yang lain juga. Pengelolaannya. Jadi betapa orang itu akhirnya akhirnya nggak mau investasi kos-kosan itu bukan karena nggak menguntungkan atau nggak ngerti dampak jangka panjangnya, tapi juga karena manajemen. Oke. Jadi mohon maaf ya, jadi istilahnya komplain ya. Kalau biasa kos-kosan 1 hari dapat komplain 5 kali. Betul. Terus kemudian bagaimana untuk menanggapi komplain itu? Kemudian yang kedua adalah manajemennya. Siapa tim kita yang in charge di sana? Betul. Bisa dipercaya nggak? Kan begitu kan? Ya tentu kalau kita pengennya itu tenang, pasif income, nggak nyapa-nyapa itu duit, ya itu. Waduh, aku malah repot ini ki, aku wis masalah dengan kos-kosan, masalah dengan sing ngopeni, duwe kos-kosan gak disetor ya dan sebagainya. Si itu kita insya Allah siap juga untuk diskusi. Sampai ke sana juga ada diskusi. Masya Allah. Jadi bukan hanya membangunnya aja nih Pak Asri ya, tapi juga masalah diskusi tentang tadi pengelolaan setelah jadi nih gitu ya. Silakan bisa menghubungi 081135355025. Saya ulang 081135355025 untuk Pak Asri ataupun juga mitra muslim yang lain. Kita akan lanjutkan nanti setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum Indonesia. Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani menyediakan paket vaksinasi meningitis dan influenza untuk calon jamaah umroh atau wisatawan luar negeri. Dapatkan bundling vaksin meningitis dan influenza seharga Rp550.000. Sudah termasuk konsultasi dokter, buku kuning vaksin, dan tes kehamilan. Hubungi customer care Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani 0821 33222247. Informasi lebih lanjut bisa Anda dapatkan di website rsisurabaya.com, YouTube RS Islam Ayani, Instagram RSI Surabaya. Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani, kesembuhan datang dari Allah, keselamatan dan kepuasan pasien tanggung jawab kami.
di antara kita, termasuk orang yang beruntung. Bersihkan harta, sehatkan jiwa. Seberapa kita peduli, sisihkan harta untuk dua part. Bersihkan harta, sehatkan jiwa. Bersedekah itu indah. Salurkan zakat, infak dan sedekah Anda melalui BSI nomor 999-9270 atas nama Yayasan Dana Sosial Al-Falah. DDSF, amanah dan profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, masih dalam Oase Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Doa saya semoga kita selalu sehat, selalu happy, selalu dalam kebaikan dan keberkahan. Oase. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah mendengarkan kami dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Para mahasiswaku, mulai sekarang saya sangat berharap kalian bisa jauh lebih semangat mengkaji agama, karena ialah yang akan menyinari kehidupan dan menyelamatkanmu di dunia dan akhirat. Mitra Muslim dan sahabat Gensa, ada kalimat menarik tentang istighfar. Hidup mulus jika istighfar tulus. Masya Allah, azab diangkat dan bencana nggak akan melekat. Anda bisa menjemput berkah dalam kajian duhur, berbagi cerita, informasi, dan edukasi di istirahat siang hari Anda dalam Oase. Setiap Senin sampai Sabtu, tanda waktu 11 sampai 2 siang. Hanya di Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Assalamualaikum Indonesia. Mitra Muslim miliki kendaraan impian dengan pembiayaan di Pegadaian Syariah. Jelas, aman, dan banyak keuntungan. Mau motor atau mobil yang baru maupun bekas, angsurannya kompetitif dan berakad syariah. Sehingga tepat caranya, berkah hasilnya, dan Anda bisa segera mengunjungi ke outlet Pegadaian terdekat ya di daerah Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Atau bisa juga cek Instagram @Pegadaian Surabaya 1. Satunya pakai angka ya, @Pegadaian Surabaya 1. Pegadaian Syariah mengatasi masalah tanpa masalah. Dan pagi hari ini Mitra Muslim kita bersama di Assalamualaikum Indonesia, konsultasi bangun rumah bersama Zamzam Renovasi, kontraktor Muslim yang berkantor di Keputih Timur Kampus ITS, Perum Sukolilo Park Regency Blok C nomor 38 Keputih Sukolilo Surabaya. Owner dan founder Zamzam Renovasi, alumni ITS yang berpengalaman sebagai developer dan ketua Apersi, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, Korwil, Surabaya Raya. Berpengalaman selama 12 tahun, Mitra Muslim, Zamzam Renovasi telah membangun lebih dari 200 rumah dan Anda bisa mendapatkan konsultasi gratis, juga survei ke tempat Anda dengan menghubungi nomor handphone 0811 3535 025. Di Zamzam Renovasi juga bisa dengan KPR Syariah. Ini ada yang nanya juga melalui WhatsApp ya. Nomor Zamzam, oke saya kirimkan di 0811 3535 025. Terima kasih Bapak atau Ibu yang bergabung yang tidak menyebutkan namanya. Baik, berarti sekarang kita masuk ke tadi kalau misalnya bangun 3 lantai, otomatis dengan tiga hal yang perlu diperhatikan tadi Pak Arif ya, ada jumlah kamarnya, kemudian keterhunian atau okupansi kamar, dan juga harga. Kalau Pak Asri tadi insya Allah depannya kampus itu insya Allah terhuni bahkan dicari-cari ya oleh mahasiswa karena banyak pilihan begitu bagi mahasiswa. Tapi ada telepon, kita sapa dulu di sambungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Widodo ya di Pandaan, silahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widodo. Ya, saya mau tanya tentang yang rumah 2 lantai itu ya. Itu kan saya pernah dengar lantainya itu bisa ambruk gitu loh. Itu gimana ya? Lantainya ambruk, lantai 2. Ya seperti di Cemori Prigen kan pas di tempatnya parkir itu ambruk. Terus pernah saya dengar itu di bangunan landasan pesawat terbang yang di Makassar itu juga ambruk. Gitu ya. Iya, baik. Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Widodo. Nih tentang ketahanan sekalian Pak Joko ya. Tadi termasuk juga tentang gimana tadi untuk membangun kos 3 lantai yang seperti ini. Begini, Pak Widodo tadi ya. Iya. Kasus seperti itu terjadi sampai strukturnya ya, konstruksinya sampai runtuh, jatuh seperti itu kan kita kembalikan kepada pondasinya, Pak. Jadi kasusnya yang di Prigen itu sempat ambruk seperti itu kan, biasanya kan gini, pondasinya itu ada syarat, Pak. Pondasinya nggak asal bangun pondasi, cuman pondasinya itu kan menopang beban struktur di atasnya, otomatis dia pondasinya harus kokoh, kuat. Kalau dia nggak kokoh, nggak kuat, ya otomatis dia akan jatuh konstruksi di atasnya itu. Apalagi di daerah Prigen ya, itu kan daerah berwujud kontur, mungkin tanahnya ada dekat di fill, jadi dekat dipotong, yang tanah potongan tadi dipakai untuk urukan. Lah dia pondasinya itu mungkin berdiri tidak pada tanah yang keras, dia pada urukan yang baru. Iya, urukan baru, begitu diuruk selesai, nggak nunggu berapa tahun kemudian atau 1 musim, ya, berapa bulan aja udah langsung ditanamin pondasi. Lah pas pondasinya itu tidak di tanah asli, Pak. Jadi tanahnya tanah uruk, cuman perbaikan aja tanahnya itu, sehingga bisa jadi seperti itu kasusnya. Pak Joko, kalau tanah urukan ini berapa lama sampai bisa ya minimal setelah padat gitu ya kena 1 musim, 2 kali musim itu lebih bagus, minimal 1 musim, Pak. Jadi kena hujan jadi semakin padat, artinya baru nggak ada gangguan sama sekali, baru dikonstruk. Nggak bisa langsung gitu ya, karena pengen coba-coba langsung gitu loh. Misalkan bulan ini kita nguruk, selesai urukannya, bulan keduanya baru dibangun. Lah itu yang kebanyakan orang seperti itu ya, karena dikejar schedule dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kan fatal. Kalau dia pondasinya di tanah yang asli, tanah yang keras, dia udah memenuhi syarat, Pak, udah kuat. Memang syaratnya duduknya pondasi itu memang harus di tanah yang keras ataupun tanah yang asli gitu. Kalau di tanah yang baru-baru surukan seperti itu. Sama dengan kasus yang di bandara tadi, mungkin ya hampir sama dengan seperti itu. Mungkin di pemadatannya selain urukan juga ada di pemadatannya, Pak. Nah, kalau pemadatannya juga asal belum 100% padat terus dibebani di atasnya, ya akan jatuh juga, akan settle juga gitu loh, akan runtuh juga. Sama dengan bangunan kita, misalkan kalau 1 lantai 2 lantai ya otomatis kuncinya ada di pondasi. Struktur bawahnya harus kuat, karena struktur bawah menopang konstruksi struktur di atasnya. Nah itu kuncinya ada di bawah itu, Pak. Ya, artinya kalau misalnya gini Pak Joko, misalnya nih sudah ada bangunannya sudah ada 1 lantai gitu ya. Kalau mau ditambahin bin kosan yang 2 sampai 3 lantai, berarti itu harus total berarti konstruksinya diubah atau kayak gimana? Ada perbaikan, Pak, karena yang lama ini kan didesain, dikonsep tidak untuk bangunan bertingkat. Kalau dia existingnya sudah 1 lantai, terus didesain kemudian ditambahin 2-3 lantai, ya tidak mungkin. Nah, otomatis kita kalau nggak mau merubah existingnya itu, ya kita injek, jadi kita rekayasa sedemikian rupa sehingga dia bisa mampu menopang 2 lantai. Gitu. Begitu ya. Kemudian masuk ke tema kita tentang bangun kos 3 lantai kekinian. Tadi selain nyaman juga aman ya, tahan gitu. Ya, betul. Apa yang perlu diperhatikan Pak Joko? Yang perlu diperhatikan tadi itu kembali lagi
saya bicara struktur, berarti kan strukturnya kita bagi dua, struktur bawah sama struktur atas. Kalau itu sudah kuat, kokoh, otomatis kita penghuninya kan akan jadi nyaman. Artinya kuat dan kokoh di sini kan ya otomatis syarat dan ketentuannya berlaku juga. Enggak main asal gitu loh. Kalau bikin pondasi ya seperti itu tadi, syaratnya harus di tanah yang keras. Selama dia nggak pada tanah keras, nggak mungkin. Jadi kalau struktur ini kita nggak main-main, Pak, nggak, udah harus harga mati, nggak bisa ditawar lagi itu. Jadi mau nggak mau harus ketentuannya harus diikutin. Nah, itu sesuai kaidah-kaidah teknik yang berlaku. Demikian juga untuk struktur atasnya, di atas pondasi itu. Struktur atasnya apa? Ya seperti pembalokan, kolom, slope dan sebagainya, itu kan bagian daripada rangkanya konstruksi. Nah, itu juga nggak boleh asal, nggak boleh main-main, juga nggak bisa ditawar. Itu sudah menyesuaikan. Seperti itu. Apalagi kita untuk kos-kosan itu kan kadang-kadang itu kan klien itu ngejar jumlah kamarnya banyak, dibanyakin, otomatis kan supaya biar dia kan reviewnya juga banyak gitu. Nah, karena tidak cuman ngejakan itu, kadang-kadang di fullkan, Pak. Contoh tadi seperti Pak Asri itu 10 kali 15, saya minta full. Pak, bangunan semua ya, tanpa memperhatikan garis padanya, apanya lah itu. Parkirnya gimana ya? Gimana? Nah, dia cuman mengejar jumlah kamarnya saja. Tapi yang ideal gimana tuh, Pak? Sebenarnya jumlah kamar itu bisa diatasi, tadi Pak Arif sudah bilang. Jadi kita ya istilahnya seperti kita ya, ada kasus di klien kita sebenarnya. Dia bangun di bawah itu hunian, di atasnya itu lantai 2 itu dipakai untuk kos. Kebetulan dia 7 kamar yang di atasnya itu. 2 kamar eksklusif, yang 5 kamar biasa. Ya kan di atasnya seperti itu. Kalau untuk menaikkan harga kamarnya itu. Tapi di bawah dia tinggal rumah. Nantinya kan karena ibunya sudah tua, mereka nanti juga sebagai penjaga kosan itu dimanfaatkan seperti itu, sehingga yang betul-betul area komersialnya kan di atasnya. Sehingga yang 7 tadi disulap. 7 itu ya komposisinya ya 2 yang eksklusif, 5 yang biasa gitu loh. Kalau untuk menaikkan itu jangan mengejar semua. Wah, ini sebenarnya 10 kamar jadi, 12 kamar jadi nih. Bukan ke sana arahnya. Tapi kan kita ini itu sudah direkayasa, Pak. Lantai 1 kita rekayasa karena dia existingnya lantai 1, dia naik lantai 2, kita atasi dengan nginjek, dengan perbaikan pondasi, perbaikan tanah dan sebagainya, sehingga kan yang atasnya itu jadi lantai 2 untuk khusus murni kos-kosan. Cuman jangan ngejar jumlah kamarnya. Nah, kamarnya kan bisa diatasi dengan harganya yang tadi itu. Tapi harga 2 yang dilengkapi dengan fasilitasnya otomatis ngikutin, Pak. Yang plus-plus tadi ya, dibilang ada air panasnya, AC-nya dan sebagainya. Dibanding dengan kamar yang biasa yang lainnya gitu loh. Hanya kipas angin kan, mungkin. Cuman gitu. Yang penting rupiahnya ketemunya sama. Gitu loh, dengan jumlah yang banyak. Dengan jumlah yang banyak dan dengan yang sedikit tapi rupiahnya kan sama. Tinggal pilihan-pilihan gitu loh. Baik. Ngapain 12? Mending 7 tapi yang eksklusif 3, yang 4 biasa. Kan bisa dikombinasi seperti itu. Nanti pendapatannya sama, Pak. Nah, ujung-ujungnya di akhirnya kan bisa sama seperti itu loh. Ini strategi yang bisa dilakukan ya. Betul. Bisnis investasi kos-kosan. Baik. Terima kasih Pak Joko penjelasannya. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya, dan juga Mitra Muslim masih bisa bergabung berinteraksi bersama Zamzam Renovasi pagi hari ini. Membangun rumah kos rasa hotel ya, bersama Pak Arif Fahrudin ST, founder dan CEO Zamzam Renovasi, juga Pak Joko Hadi Suryono ST, site manager Zamzam Renovasi. Anda bisa bergabung melalui telepon 0315624555 dan WhatsApp 0855300938. Assalamualaikum Indonesia. Gal, kalau misalnya pengen dengerin lagu-lagu yang Islam itu enaknya di mana ya? Dengerin Suara Muslim aja. Di sana ada salah satu program yang khusus untuk request lagu dan juga berbagi motivasi. Safada siap menemani ahad Anda dengan berbagai nada dan juga motivasi. Hanya di Suara Muslim, the best religious radio network. Ke gunung, belok ke pantai, jejak rawa, cari berita. Cakep! Ayo gabung di waktu santai, cara ceria, dengerin jelita. Cucok sis!
Di Jelita kita diajak traveling, pernak-pernik fashion, dan dengerin kisah inspiratif wanita-wanita keren. Ada tausiah ustadzah juga sis, dan murotal yang dilantungkan oleh Korea. Mantap dah, waktu santai bersama keluarga makin berkualitas dengan Jelita. Yuk dengerin Jelita. Setiap Ahad jam 9 pagi sampai jam 1 siang di Suara Muslim, the best religious radio network. Jelita, jendela inspirasi wanita. Wanita adalah mutiara yang berharga, permata yang mulia. Bahkan kemudian Bunda Sarah ini sangat keibuan. Bunda Hajar ini merasa kehilangan ibu, ya jauh, kehilangan keluarga semuanya. Jadi merasa dapat oase gitu ya, dapat sosok ibu gitu ya, yaitu Bunda Sarah. Jadilah Sarah ini murabinya dan Hajar ini mutarobinya gitu. Kesehatan merupakan salah satu aspek kesejahteraan individu yang jadi modal utama seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dia istimewa saat lahir, saat menikah, saat menjadi ibu. Segala keistimewaan wanita menjadikannya mampu untuk terus berkarya dan berdaya. Nah, terus kita berpikir sendiri, nunggu besar-besar sendiri, come on. Karena itu dia butuh adalah coaching, butuh bimbingan. Yang saya tahu juga, tidak ada ceritanya kadang-kadang. Orang begitu ikut seminar sehari, 2 hari, 3 hari, besok langsung jadi 1 miliar, nggak ada. Ciri khas dari kuliner yang satu ini adalah mie yang disiram kuah kari kental yang bercita rasa rempah-rempah. Mozaik, inspirasi, edukasi, bisnis, siroh, kesehatan, lifestyle, psikologi anak dan keluarga. Setiap Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga 11 pagi hanya di Suara Muslim, the best religious radio network. Assalamualaikum Indonesia. Mitra Muslim mewujudkan impian haji bersama Panglima Express. Program nabung cuma Rp55.000 per hari. Masa tunggu 5-7 tahun. Daftar sekarang, hubungi 0812 3456-9371. Klik Instagram @Panglima Express atau datang langsung ke Jalan Ngagel Jaya 10 Surabaya. Haji khusus bersama Panglima Express mulai dari 210 juta rupiah per pax. Dan pagi hari ini Mitra Muslim kita bersama Zamzam Renovasi dengan tema Rumah Kos Rasa Hotel ya, membangun rumah kos rasa hotel. Ada Pak Arif Fahrudin ST, founder dan CEO Zamzam Renovasi, juga Pak Joko Hadi Suryono ST, Site Manager Zamzam Renovasi. Dan terima kasih untuk yang tadi sudah berinteraksi melalui telepon dan juga WhatsApp ya. Kemudian kita lanjutkan ngobrol dengan dua narasumber. Mitra Muslim masih ada kesempatan untuk bergabung melalui telepon 0315624555 dan juga melalui WhatsApp 0855300938. Tadi yang menarik disampaikan Pak Joko, Pak Arif ya. Artinya tidak harus mengejar jumlah kamar dan untuk mendapatkan revenue yang banyak dari kos-kosan, tapi bisa diatur. Mungkin jumlahnya tetap yang jumlahnya ini jumlah yang masuk akal gitu ya. Tetapi pendapatannya revenue tetap sama seperti jumlah kamar yang banyak. Nah, itu gimana tadi itu Pak Arif? Baik, Mas Nasir dan Mitra Muslim, tentu ketika kita itu mendesain, artinya yang paling penting itu adalah bagaimana. Tentu kita kan punya target. Kita tuh pengen target revenue berapa sih? Revenue ini dipenuhi dengan berapa kamar, berapa harga, kan begitu. Dengan harapan tingkat keterhunian 100%, kan begitu. Nah, agar ini semuanya terpenuhi, kan begitu kan. Kita itu kan ada yang namanya constraint. Constraint itu artinya ada batasan-batasan. Bahwa dalam IMB itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko, sekarang namanya PBG, itu ada yang namanya sepadan
bangunan, ada sepadan pagar, kan begitu kan. Jadi sepadan batas antara sekat masif dengan misalkan dengan punggung jalan, bukan bahu jalan Pak ya, itu dengan bahu jalan atau ini Pak? Kalau sepadan iya terhadap center line jalan. Center line ya, center line jalan. Jadi bagaimana dengan center line jalan, punggung jalan lah istilahnya, itu yang paling tinggi, itu yang di tengah-tengah itu. Nah, jaraknya ya. Jaraknya itu kan ada aturannya, maka nggak mungkin sampai pagar itu kemudian full bangunan itu kan kalau sesuai dengan aturan PBG kan nggak memungkinkan kan begitu. Nah, tapi bagaimana kita menyiasatinya kan gitu. Kan di situ ada kata-kata bukan bangunan masif. Maka kita perlu yang namanya ruang terbuka yang membuat seseorang itu menjadi nyaman. Jadi begini prinsipnya, bahwa kos-kosan itu juga citra diri loh. Oh, oke. Bukan cuma rumah kemarin kita ngomongin ya. Kos-kosan juga citra diri. Oh, kos-kosan yang warna coklat marun itu ya, kok coklat marun ya? Coklat kan begitu ya, kan begitu. Warna hijau apel ya, kan begitu. Ya. Terus kemudian bentuknya yang modern, kekinian, ya, yang kontemporer. Nah, kita sedang sekarang ini yang diceritakan Pak Joko tadi, kita sedang membangun kos-kosan bentuknya kontemporer. Jadi di perumahan, tapi bentuknya kontemporer gitu. Ini keren. Jadi tetap huni, tetap seperti rumah, tapi bagi yang menghuni itu jadi keren. Ya, yang kita bangun sekarang itu di kawasan perumahan, cuma di dekat ITS. Ini kos-kosan. Begitu. Jadi ini keren. Jadi dengan desain keren. Jadi artinya ketika temennya main, sing kosan itu ya kan itu kan. Nyesing yang nyaman. Walaupun harganya sama, tetapi kalau fasad nampak mukanya itu lebih modern, itu kan tentu juga senang kan gitu kan. Jadi bahwa yang namanya rumah itu kan menjadi perhiasan yang halal kan begitu. Nah, tentu dengan seperti ini Mas Nasir, tadi kan tingkat keterhunian, harga itu akan layak dan pantas kan begitu. Betul. Orang pun juga worth it selain sekarang Pak ya, worth it seperti itu. Harga kos di situ. Kalau orang Malaysia bilang berbaloi begitu. Jadi artinya kita itu ternyata kalau di situ kosnya bagus ya kan begitu, fasilitasnya bagus, kamar ruangannya kan begitu kan. Nah, tapi di saat yang sama desainnya itu bagus, manajemennya juga bagus begitu. Dan tadi yang kita sampaikan Mas Nasir, ada desain, kemudian juga kekuatan struktur. Struktur tadi dijelaskan oleh Pak Joko, jangan sampai pengen bagus saja tapi tanpa ditunjang dengan struktur yang memadai. Ya nanti ya akhirnya tidak bisa jadi investasi jangka panjang. Belum sampai balik modal sudah tambal sulam. Ini penyakitnya di situ. Perbaiki ini. Begitu. Lah itu banyak orang mitra muslim, kalau itu kita hanya rumah satu orang, itu komplainnya adalah satu. Ini masalahnya bisa 20 kamar, 30 kamar. Komplainnya beda-beda. Itu kalau terjadi itu satu hari bisa 5 komplain kan begitu. Lah kalau kita itu nggak mengantisipasi dengan spesifikasi yang layak, ngejar murahnya aja, wah itu makan hati bisnisnya. Belum sampai kita balik modal, malah keluar modal terus. Komplain tok kan begitu kan. Akhirnya merekrut orang juga mungkin belum tepat. Waduh, duitku digo Melayu dan sebagainya. Dan seperti ini Mas Nasir, kita memahami ini adalah permasalahan yang klasik di bisnis kos-kosan, sehingga menganggap wah kos-kosan ini menguntungkan sih. Tapi gak kuat aku manajemen inilah. Disinilah Zamzam, karena saya kebetulan adalah seorang coach di Grounded Business Coaching. Saya juga coach di Grounded Leadership Coaching, yang artinya juga memiliki sertifikasi untuk memberikan coaching untuk bagaimana kita memulai bisnis kosan ini. Oke, jadi mitra muslim kalau di Zamzam tadi ya selain bisa membangun kosnya, tapi juga afternya, setelahnya tadi bagaimana mengelola kos-kosan tersebut Pak Arif ya. Ada coaching juga yang diberikan oleh Zamzam Renovasi. Jadi segera Anda bisa menghubungi Zamzam Renovasi. Tadi yang mendengarkan ataupun juga yang saat ini di jalan, mitra muslim bisa menghubungi nomor WhatsApp 0811 3535 025.
kos-kosan tadi bukan hanya sekedar bisnis ataupun juga investasi, tapi juga citra diri, Pak Arif, ya. Betul. Sehingga sebagaimana kita membangun rumah, membangun cinta dan cita-cita, ini membangun kos juga seperti itu, ya. Betul. Sebagai penutup, Pak Arif, silakan. Baik, mitra Muslim, jadi kejadian-kejadian, udah mendalik ya, ada ditemukan ada penggerbakan dari masyarakat ke kos-kosan dan sebagainya. Ini kan bisa jadi masalah kalau tidak ada manajemen yang baik, tidak ada SOP yang baik. Aku pengen gak kerja, maksudnya di hari tua pengen pendapatan, tapi ternyata malah urusannya wis komplain, kemudian komplain dari tetangga dan sebagainya. Maka ini kan juga butuh sepakat aturan. Maka Zamzam Renovasi insya Allah siap membantu panjenengan. Jadi untuk bagaimana, udah mendalik ya, dengan harga sekian itu kita akan mendapatkan orang yang relatif well educated, well manner, kan begitu kan? Nggak apa ya istilahnya, banyak komplain. Nggak banyak komplain dari tetangga gitu kan. Bocah kosan lanang gowong itu udah mendalik. Itu bagaimana dan sebagainya itu bisa didiskusikan dengan Zamzam Renovasi. Jadi kita itu jangan sampai tempat kita itu niatnya ibadah, niatnya itu adalah untuk mencari rezeki, tapi ternyata jadi tempat yang udah mendalik itu jadi sumber masalah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Arif, Pak Joko juga terima kasih sudah memberikan inspirasi yang sangat bermanfaat sekali untuk mitra Muslim, dan insya Allah jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum. Ya, dan mitra Muslim, bagi Anda yang ingin menghubungi Zamzam Renovasi mendapatkan survei dan konsultasi gratis, silakan bisa menghubungi 0811 3535 025 atau langsung ke kantor Zamzam Renovasi di Perum Sukolilo Park Regency Blok C nomor 38 Keputih Sukolilo Surabaya. Saya Muhammad Nasir dan mitra siaran bertugas pagi hari ini pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.